Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita masih membahas ChatGPT, tapi akan kita kaitkan dengan um, sebuah topik yang lagi marak dibahas seputar penggunaan ChatGPT, yaitu tentang academic integrity. Gitu. Jadi di Twitter lagi rame gitu, membayangkan bahwa di masa yang tidak terlalu akan datang itu ChatGPT akan banyak digunakan oleh siswa kita untuk menulis assignments gitu, terutama take home assignments. Um, kita akan coba pakai untuk menjawab gitu ya, tugas assignments gitu. Nanti kita akan cek satu contoh pertanyaan esainya dan kita akan buat esainya di ChatGPT. Teman-teman yang menonton silakan silakan disikapi dengan baik dan bijak gitu ya. Sampai saat ini belum ada mekanisme untuk ngecek hasil dari ChatGPT ini. Kalau yang sudah saya lakukan itu saya nyari topik esai gitu, saya bikin esainya di ChatGPT, saya minta ChatGPT untuk menilai esai itu, kita akan coba juga nanti. Kemudian esai itu saya cek lewat Turnitin gitu dan aman ternyata. Surprisingly aman gitu. Jadi perlu kayaknya di masa yang akan datang gitu, di masa yang tidak terlalu akan datang, perlu duduk bersama untuk ngobrol tentang academic integrity dengan apa ya, the emergence of ChatGPT seperti ini. Saya tidak bilang bahwa ChatGPT itu overrated ya, enggak. Um, Bukan masalah overratednya, tapi malah 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 kita harus benar-benar mencermati nih, dengan AI tool yang seperti ini, kita sisi manusianya nih, kita mau kemana toh? Ya, lawang ChatGPT itu bisa bikin bikin pertanyaannya, bisa bikin jawabannya, bisa bikin nilainya pada saat yang bersamaan. Maka posisi manusianya di mana? Jadi menarik untuk bikin bikin diskusi berikutnya tentang hal ini. Nah, hari ini kita akan melihat kemampuan ChatGPT untuk mengerjakan esai gitu. Biar lebih susah, saya nyari esainya yang tidak undergraduate ya, yang graduate gitu. Saya ngambil dari program Master of Science gitu. Kita lihat ya, teman-teman. Saya buka ini Master of Science in Applied Linguistic Syntax gitu. Kita lihat ya, kita lihat. Udah lama sih, udah lama. Tapi kita lihat apakah ChatGPT bisa membuatkan jawaban dari esai ini, kemudian sekaligus memberi nilai, ya, memberi nilai. Oke, kita lihat. Kita ambil salah satu contoh pertanyaannya, misalkan yang ini saja, yang bawah. Kemudian kita tanyakan ke ChatGPT. Kalau dibandingkan dengan Google Search, tentu ChatGPT akan sudah jauh melebihi apa yang bisa dilakukan oleh Google Search. Ya, kalau Google Search kan hanya mencari informasi yang relevan, kemudian kita akan membuat intisarinya sendiri. Sementara ChatGPT itu beneran membuatkan kita assignment-nya gitu. Jadi perlu kita cermati bersama. Permasalahannya adalah yang dibuat oleh ChatGPT itu kan sesuatu yang generik ya, tidak ada referensinya. Jadi nanti kita cermati ya. Nanti saya juga akan bertanya gitu, kalau ditambahin referensi bisa nggak gitu oleh ChatGPT-nya ya. Oke, pertanyaannya sudah saya masukkan ke kolom pencarian. What are the construction possibles with perception verbs in English? Example Iglesia, what analysis could you give? For example, like I saw them live, I saw them living, bla bla bla. Apakah ChatGPT bisa membuatkan esainya? Jawabannya tanpa ragu-ragu dibuatkan jawabannya. Kita lihat seberapa banyak responses yang diberikan oleh ChatGPT untuk prompt pertanyaan tersebut. Ini sudah berapa paragraf ini? Banyak, banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngadi-ngadi kurang banyak. Could you elaborate more on this? Misalkan kurang banyak 5 paragraf. Kita tanya lagi nih. Masih bisa, masih nambah lagi paragrafnya. Jadi sekali lagi isu yang menarik ya, isu yang menarik.
Kalau ada persyaratan misalkan berapa ratus kata gitu, kayaknya ChatGPT ya itu bisa beneran beneran mengakomodasi kebutuhan kita gitu. Mau misalkan butuh 1.000 mungkin kalau kita terus misalkan could you elaborate more please, could you elaborate more please gitu mungkin akan ketemu 1.000 kata. Nah, tantangan berikutnya kalau misalkan ini kan nggak ada referensinya ya. Could you elaborate more on this gitu ya. Could you elaborate more on this with. Nah, kita tanya nih, sekarang kita masukkan aspek relevant references with relevant references. Bisa nggak ChatGPT mengelaborasi informasi ini dan kemudian menambahkan relevan referensinya gitu. Kita lihat. Nah, ini yang pengen saya sampaikan. Di titik ini si ChatGPT tidak bisa memberikan relevant references. Jadi memang dia akan membuat intisari responses dari pertanyaan kita, dibikin generik gitu teksnya, tetapi tidak ada references yang bisa diambil oleh ChatGPT gitu ya, untuk melengkapi teks tadi. Jadi memang tidak ada referensinya umum gitu. Tetapi secara umum kalau memang tidak ada syarat harus pakai references gitu, ChatGPT bisa benar-benar digunakan oleh siswa kita gitu ya. Digunakan oleh siswa kita untuk bikin assignments gitu. Maka pertanyaannya gitu, what is the real futures? What is the real future of take home assignment? Apa sih gitu ya. Kalau teman-teman punya ide boleh tulis di komen juga. Nah, kita lihat what is the score of this essay. Kita lihat apakah ChatGPT juga bisa ngasih nilai gitu. Nggak bisa. Jadi dia tidak bisa ngasih nilai gitu. Tapi kita coba kejar lagi. Could you provide a scoring rubric for this response? Ya bisa juga. Jadi memang apa namanya? Memang secara umum ada banyak keterbatasan yang dimiliki oleh GPT ini. Tapi untuk generate text dan membuatkan essay bisa. Ya. Kita coba lagi. Kita reset thread, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Misalkan, does the language have verbs that allow subject raising? Kita lihat yuk. What is the evidence? Kita copy pertanyaannya, kita paste ke kolom pencarian, dan kita lihat apakah ChatGPT bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Seperti ekspektasi kita, bisa. Jadi, hanya 3 paragraf, teman-teman, kalau mau ngadi-ngadi ya, bisa nggak ya dia mengelaborasi lebih lanjut gitu? Could you elaborate more on this? Tentu saja ada banyak keterbatasan ya, tapi kalau kita ngomong tentang informasi yang bisa disediakan oleh ChatGPT, saya kira pada titik ini ya, kalau teman-teman lihat, bahkan ketika kita minta ChatGPT untuk mengelaborasi informasi awal tadi, ChatGPT dengan cukup mampu memberikan contoh. Interesting, menarik gitu ya, tetapi juga menakutkan pada saat yang bersamaan gitu. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak dosen, bagaimana nih diskusi kita? Diskusinya gimana nih menempatkan diri kita dalam sudut pandang seperti apa yang harus kita gunakan untuk melihat ChatGPT ini? Karena pada prakteknya bisa digunakan, benar-benar bisa digunakan untuk bikin essay gitu ya. Oke, kita bikin pendek video kali ini. Memang niatnya bikin rusuh dan bikin gaduh aja gitu tentang ChatGPT ini. Jadi teman-teman yang nonton, kalau mau pakai untuk bikin essay-nya gitu, saya tidak bisa melarang, tetapi gunakan dengan baik dan bijak. Ya, satu sisi. Teman-teman sudah tahu pada banyak limitasi yang ChatGPT punyai gitu ya. Tadi sudah kita bahas.
Tapi yang lebih penting sebenarnya saya menawarkan sudut pandang yang baru kepada Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen gitu ya, bahwa kita punya nih sekarang namanya ChatGPT gitu. Terus bagaimana kita menempatkan alat-alat seperti ini, karena tidak hanya ChatGPT, sebenarnya ada banyak AI tools yang bisa kita gunakan atau bahkan murid atau siswa atau bahkan mahasiswa kita bisa gunakan untuk membantu tugas-tugas mereka. So the real question is, kita mau memposisikan diri kita di mana gitu. A good question to ponder together. Jadi that's it, teman-teman. Kita bikin pendek videonya seperti biasa, dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Bye.